wassalamu ala nabiyyina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah, yang mana karena rahmat-Nya kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Langsung saja tanpa memperpanjang mukadimah, Ustaz bicara kita hari ini yaitu Ustaz Haji Ahmad Zaki Asy. Kepada Ustaz Haji Ahmad Zaki Asy kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara hadhihi ad-dunya bisyamsi wal qamar wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, mudah-mudahan kita yang senantiasa mendengarkan kajian agama, kita yang melangkahkan kaki dari rumah masing-masing pergi menuju rumah Allah yang sama-sama kita cintai ini dengan tujuan menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah jadikan setiap derap langkah kaki kita sebagai pemberat timbangan amal di hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada kesempatan yang mulia kali ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita membahas mengenai masalah tafsir. Dari pertemuan kita sebelumnya, kita telah masuk kepada pembahasan tafsir surat Al-Baqarah ayat yang keberapa tangguh? 21. Berarti insyaallah kini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat yang ke-22. Kita baca sama-sama Bapak Ibu sekalian. Yang punya HP, bisa kita pakai HP-nya. Yang punya mushaf, kita baca mushafnya. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ja'ala lakumul arda firashan was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah allazi, maksud dialah di sikokos ya kira-kira tu Allah. Allah lah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dari air hujan tersebut ia menghasilkan buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu sekalian mengetahuinya. Baik. Jadi ayat di sikoho Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, itu kita membahas mengenai alasan-alasan kenapa sih kita harus beribadah kepada Allah. Coba kita tengok ayat sebelumnya Bu. Ayat yang terakhir kita bahas, ayat yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi
khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Manusia, sembahlah Tuhan kalian dan sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Hendaknya agar kalian itu termasuk di antara orang-orang yang takut. Maaf. Nah, jadi sebenarnya Allah disiko magiah 3 alasan kok kita harus menyembah Allah. Coba kita tengok alasan yang pertama. Yang pertama, allazi ja'ala lakumul arda firasha, ialah menjadikan bumi yang kalian tempati seperti firash. Firash kalau Bapak Ibu sekalian buka di Kamus Arab Indonesia, apa arti firash? Firash itu artinya lapik, permadani, tikar. Coba kita tengok allazi ja'ala beda dengan khalaqa. Kalau ja'ala artinya membuat, sedangkan khalaqa artinya menciptakan. Beda membuat aja menciptakan. Kalau membuat, menciptakan. Beda tuh. Kalau menciptakan, mengadakan sesuatu dari yang sebelumnya tidak ada, Pak. Contohnya, manusia kok diciptakan atau dibuat? Diciptakan. Kita awalnya alun ada. Sampai akhirnya secara ilmu biologinya terjadilah pembuahan dari sel telur dan lain sebagainya. Kemudian diadakan. Sedangkan membuat itu membuat sesuatu dari yang sebelumnya lah ada juga. Contoh, meja ko dari kayu ko dari mana? Itu dok, meja ko dibuat atau diciptakan? Buat. Dari mana bahan dasar pembuatan kayu ko? Kayu dari mana ko? Dari pohon dibuat atau diciptakan ko? Diciptakan. Model 7 saji kita rancak ko. Dibuat atau diciptakan? Dibuat. Bahan utama dari masjid kita Bu, semen, kasir. Itu dari mana tu Bu? Dari bumi, dari tanah kita diciptakan. Nah, jadi di sikokoko Allah mengumpamakan sesuatu yang Allah ciptakan dibandingkan atau dibuat perumpamaan dengan sesuatu yang manusia ciptakan, manusia buat, sehingga mudah bagi manusia untuk mengambil sebuah perbandingan dari dua benda yang diumpamakan oleh Allah. Masya Allah, ahlan Pak Kas. Nah, contoh yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai sebuah lapik atau tikar. Ambo tanya ke ibu, jawab balik. Bumi dibuat atau diciptakan? Diciptakan. Lapik dibuat atau diciptakan? Dibuat. Jadi Allah mengumpamakan bumi kok seperti tikar. Kok bumi kok diumpamakan oleh Allah seperti tikar? Ibu kalau jalan-jalan, namanya ama-ama itu kan paling senang healing Contohnya amambo itu satio, misalkan beliau diajak jalan-jalan, itu beliau kok buat alun barangke masih di muka rumah itu foto selfie-nya ada agak 20 tuh. Itu baru di muka rumah. Foto jo anak jo minantunya, jo cucunya, jo suami, jo anak-anak. Alun biko ditampai tujuan karena memang pada siko senang healing. Setuju tidak tuh? Setuju, kancang setuju tuh. Masya Allah. Nah, jadi ibu-ibu kalau misalnya healing, pergi ke sungai, kemudian kita baranang sama anak-anak, ada pemandian alami di situ. Setelah baranang tuh kan lama tuh makan pop mie. Atau ibu biasanya buat sambal di rumah, sambal yang pade-pade, ada nasinya, ada sambalnya, ada lauk dan sebagainya. Itu makan tuh lamanya dia teh lapik atau dia teh kasir? Lapik. Kok lama dia teh lapik Ustaz? Karena dengan makan dia teh lapik tadi terhindar dari serangga masuknya sesuatu ke makanan kita. Jadi lapik aku memberikan kenyamanan bagi kita. Awak kalau duduk di atas lapik tu nyaman, kaki awak nak kumuh, makanan awak nak berserak, nyaman. Mau dituju firasha. Ibu duduk iftirash ko biasanya duduk di antara duduk tasyahud awal atau duduk tasyahud akhir? Duduk iftirash.
Kan duduk tu ada yang terkenal tu, karena banyak ada namanya duduk iftirash, ada duduk tawarruk, ada namanya duduk iq'a, banyak ada namanya duduk tabarruk. Duduk iftirash kalau boleh hamba praktikkan seperti ko Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian tengok, mereka ko lah duduk iftirash. Nah, ko namanya duduk iftirash ko. Duduk iftirash ko biasanya dipakai bila ko? Duduk tasyahud awal dan duduk di antara dua sujud. Kalau duduk yang wadi koko, duduk tawarruk koko bila dipakai, Bu? Duduk tasyahud akhir. Kira-kira ma yang lebih nyaman, posisi duduk tasyahud awal atau duduk tasyahud akhir? Lebih nyaman Ibu duduk tasyahud akhir lain. Dia lagai. Oh, dia kaki lah sakit tengok. Kalau ambo ditanya ma lebih nyaman duduk tasyahud awal atau duduk tasyahud akhir, ambo akan mantap menjawab duduk tasyahud awal. Kok gitu? Yang pertama, punggung awak lurih. Itu yang pertama tu. Yang kedua, kok duduk tasyahud awal kok nyaman wak duduk di situ, iftirash. Karena kaki kiri kita dijadikan sebagai bantalan. Jadi tampik duduk di bawah ikua kita, maaf. Jadi makanya firasha artinya lapik. Itu sabananya duduk iftirasko ada lapik di bawah, maaf cakap, ikua kita. Lapik tu kaki kiri kita. Tapi kalau duduk tawarruk ko, badan mau dikoko ko. Apalagi bagi misalkan contohnya yang kita ada sakit pinggang atau kelebihan barik badan, kadang sakit di bagian kiri kanan ke bawah. Makanya Bapak Ibu, duduk iftirash itu duduk yang memberikan rasa nyaman. Makanya Allah mengecek di situ, allazi ja'ala lakumul arda firasha, yanglah menjadikan bumi yang kalian tempati ko nyaman kalian tinggal di situ. Memang betul. Ambo kalau ambo kapatang kan ke Jambi, Bu. Jadi ambo kapatang ke Jambi, kapatang jam 1 siang ambo barangke, tiba ambo di Bukit Tinggi itu jam ampek subuh. Ampek subuh, ambo mengajak kajian ke Masjid Jamek Galong, habis itu baru ambo kemari. Demi apapun lah gitu, Bang. Ambo kalau ditanya mah lebih nyaman tinggal di Bukit Tinggi atau tinggal di Jambi, ambo mantap nyawe tinggal di Bukit, karena cuacanya lama, makannya pun lama gitu, Pak. Tapi ketika mau di Jambi, itu seange-angenya Jambi, ada orang tinggal di Jambi, Bu. Lain. Contohnya, Pak, tampek paling ange di bumi itu namanya Death Valley. Itu di daerah Amerika. Suhu di situ mencapai 70 derajat Celcius. Dan ternyata masih ada je orang yang tinggal di situ. Kalau mau dulu di Mesir, Bang, itu suhu yang paling ekstrem tu 48 derajat Celcius. Itu siang hari di bulan Ramadan, suhu 48 ondeh angin, algo har. Tapi ada je yang tinggal di Mesir, Bang. Makanya seangi-angi apapun bumi, sadingin-dingin apapun di bumi, contohnya daerah Rusia menamai Quds, itu tuh min 70 derajat Celcius. Min. Ada je orang yang tinggal di situ. Makanya sadingin-dingin apapun, sepanas-panas apapun bumi, tetap planet yang nyaman untuk kita tempati. Beda aja planet-planet lain, setidaknya dalam tata surya kita tu. Nah, makanya Allah katakan telah menjadikan bumi yang kalian tempati ko nyaman bagi kalian, makanya sembah aku, kata Allah. Makanya salah satu alasan dari kita menyembah Allah, karena Allah lah bagi kehidupan yang nyaman bagi kita. Ada pertanyaan sampai di sini, Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Lanjut. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa, danlah menjadikan langit itu seperti sebuah bangunan. Fungsi bangunan, Bu? Rumah, fungsi rumahnya untuk tampek mata dua, Bu. Tampek lalu, tampek istirahat, gitu ada.
Tampai bernaung, tampai berlindung. Itu kan fungsi rumah. Was-samaa'a binaa'a adalah menjadikan langit kokoh sebagai sebuah bangunan. Ternyata Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mungkin langit yang kita tengok kosong kelompong gobo paling hanya diisi oleh awan. Tapi ternyata kalau secara ilmu geologinya itu ternyata langit memiliki 7 lapisan ternyata. Ada mungkin lapisan kokoh hanya diketahui mungkin orang-orang yang memang berkecimpung di dunia geografi. Ada atmosfer fer gitulah, kamu nak lo paham tu dong. Ternyata setiap lapisan tadi itu memberikan perlindungan terhadap kita yang tinggal di dalamnya Bapak Ibu. Nah contohnya misalkan seperti diketahui Bapak Ibu, partikel-partikel dari benda langit itu seperti komet dan bintang-bintang yang lah mati meledak kemudian terpancar ke sebelah tatanan tata surya. Ternyata itu dalam faktanya ada ribuan kali meteor datang ke bumi gitu. Tapi kebanyakan tidak sampai ke kita karenalah keburu terbakar oleh lapisan atmosfer. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, ternyata langit yang kosong tadi itu memang benar-benar memberikan perlindungan untuk kita. Makanya Allah di situ mengatakan, kalian sembahlah aku. Baru gitu yang pertama, Allah lah menjadikan bumi yang kalian tempati kok nyaman lah tinggal di situ. Yang kedua, tidak hanya nyaman tapi aman. Ibaratkan rumah, ibu punya rumah gadang mewah, masya Allah, tinggi-tinggi, AC dan lain sebagainya. Tapi pintunya tak ada. Orang bisa masuk sekalama entahnya ke dalam rumah gitu. Nyaman atau tidak tu bu? Tidak akan nyaman gitu dah bu. Tapi ketika misalkan ibu punya rumah, kemudian di rumah tu nyaman waktu di situ, kemudian ternyata kecepatan wifi-nya kuat gitu ya, masya Allah. Awak nonton YouTube itu tak ada loading-loadingnya tuh, nyaman atau tidak seperti itu doang. Ibaratkan kata orang, kok parangna orang di dunia terserah lah, yang penting wifi kencang atau itu doang. Awak kalau nyaman tinggal di situ, bang, ngaku di saat itu pasti merasa aman. Awak kalau aman pasti merasa nyaman. Makanya Allah perintahkan kita untuk menyembahnya, karena Allah lah magi rasa nyaman dan rasa aman. Nah, lanjut. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dan yang menurunkan dari langit ma'a berbentuk air, yang dari air itu keluarlah buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Maksud dari air tadi keluar buah-buahan, maksudnya bu? Apakah ketika awak tampuang air hujan, dari air hujan itu ada buah-buahan ni waktu itu? Tidak, maksudnya pak? Dah? Ditanam pak. Karena sebagaimana diketahui, air merupakan sumber kehidupan. Kalau Bapak Ibu sekalian tengok di Maps, itu sampai yang berpenduduk di daerah Mesir itu bu, hanya sekitar 40% saja dari seluruh dataran-dataran yang ada di Afrika, di Mesir, yang daerah Mesir. Hanya 40% saja yang orang tinggal di situ. Itu yang 60%-nya kama atas tak? Tidak ada berpenghuni bu, karena berbentuk gurun. Kalau gurun tidak ada air, ada tanda kehidupan di situ. Tapi kalau ditengok mulai dari daerah Sudan bawah sampai namanya Roksul Bar. Itu Roksul Bar kok daerah di Mesir, yang mana ambo pernah pergi ke situ. Yang mana pergi ke situ kok Bapak Ibu sekalian, itu merupakan daerah tampe yang penghujung. Jadi kalau Sungai Nil kok di situlah dia bermuara tuh. Namanya Roksul Bar. Ambo doakan mudah-mudahan Bapak Ibu sadolahnya diberikan kelapangan rezeki, bisa jalan-jalan mencari Roksul Bar suatu saat nanti. Amin. Jadi memang ambo pernah jalan ke situ Roksul Bar. Itu bayangkan yang daerah berpenghuni di daerah Mesir itu daerah di kawasan sekitaran Sungai Nil saja. Karena memang yang namanya air sumber kehidupan. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian baca di dalam Al-Quran, biasanya Allah menggambarkan Al-Quran koko sebagai apa yang ada di dalamnya itu bu?
jannatin tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai di dalamnya. Bakok sungai, bakok ndak yang digambarkan jalan Ustaz. Bakok ndak digambarkan di siku sama Ustaz. Bakok sungai bu. Karena air itu sumber kehidupan. Makanya Bapak Ibu, oh Ustaz, sungai di Mesir koko inyo koko aliran airnya kareh atau lama tuh? Nah, jawabannya garing. Tajri min tahtihal anhar. Tajri itu artinya berlari, berarti sungai tadi arusnya kencang. Onde Ustaz kamu ndak pandai baranang tuh, cara baranang di Sarogo. Itu ibu pikir. Nah, intinya adalah di dalam Sarogo digambarkan ada sungai. Maka karena itulah Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, awak ketika beribadah kepada Allah, tujuan motivasinya karena Allah lah menyediakan makanan dan minuman untuk kita. Ada buah-buahan. Ustaz, durian kuku ada di Sarogo nanti Ustaz. Ada tidak? Dari mana ibu tahu ya? Lain ada. Durian ada. Kalau yang patai ada di Sarogo. Ibu sok tahu ya. Lain. Sadolah yang ada di dunia ada di Sarogo. Contohnya mah bukti dalilnya tuh sebagaimana dalil yang kita baca dalam surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Setiap kali mereka memakan rezeki dari buah-buahan yang telah kami berikan rezeki kepada mereka, apa kata mereka? Bukankah iko rasak yang kami dapatkan dulu ketika kami di dunia? Jadi ternyata buah-buahan yang ada di dunia nanti ada juga di Sarogo. Maka karena itulah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apapun makanan minuman yang ada di bumi, kita pasti akan mendapatkan nanti di Sarogo. Kopi ada di Sarogo, lain. Tapi kalau ambo tuh nak kopi hitam tapi coffee mix lah do. Lain insyaallah. Mudah-mudahan kita buktikan sajalah dengan masuk kita ke dalam Sarogo nanti. Amin. Amin. Maka karena itulah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah disiko magiah tiga alasan bahwa kita harus menyembah Allah. Yang pertama, Allah lah menjadikan bumi koko sebagai tempat yang nyaman awak tempati. Yang kedua, Allah lah menjadikan bumi koko sebagai tempat yang aman kita tempati. Dan yang ketiga, Allah lah menjadikan seluruh makanan minuman ada di bumi itu. Tapi Ustaz tak sadarlah makanan minuman ada di Indonesia. Contohnya ambo ketika di Mesir itu banyak makanan minuman yang tak ambo dapatkan di Indonesia. Dan ketika ambo di Mesir pun banyak juga makanan minuman tak bisa ambo dapatkan kecuali di Indonesia. Ternyata setiap negara mempunyai keunikan makanan masing-masing. Nah, jadi makanya kita patut bersyukur kepada Allah, dan sebagai bentuk rasa syukur tadi kita wujudkan dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai saya tuang. Ada pertanyaan sampai di situ Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Masya Allah. Dalilnya itu surat ayat surat Al-Baqarah ayat yang ke-25. Jadi surat Al-Baqarah ayat yang ke-25 itu sebenarnya motivasi bagi kita tuh. Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, itu akan dijelaskan bahwa ayat itu merupakan ayat motivasi. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannat. Muhammad, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh bahwa bagi mereka telah disediakan syurga. Jadi ingin bagi ibu, bagi apa, bagi abang, bagi adik kita saralahnya lah disediakan
surga. Tapi ingat ada dua syaratnya. Yang pertama beramal soleh, yang kedua beriman. Dan kemudian Allah menggambarkan saketek surga untuk kita. Contohnya, jannatin tajri min tahtial anhar, di dalamnya ada sungai yang mengalir dalamnya. Setiap kali mereka mendapatkan buah-buahan, mereka mengatakan, "Itu bukannya buah-buahan yang kami makan ketika masih hidup di dunia?" Kemudian mereka mendapatkan pasangan yang suci selama-lamanya. Jadi Allah gambarkan sedikit mengenai surga yang akan kita tempati. Samalah mereka, ibu kalau membeli rumah, nanti ada tak gambaran kasar dari rumah yang akan kita tempati, ibu? Contoh, Pak, maaf Pak, apa yang misalnya jual rumah kok? Nanti kalau mau beli rumah tuh tipe apa tuh Pak? Ibu kalau beli rumah, nanti ada 2 kamar, kemudian 2 WC-nya, cek di kamar utama, cek untuk kamar WC tamu, kemudian nanti dapurnya 2, halamannya segiko panjangnya, segiko lebarnya, nanti di belakangnya kok ada gambaran tuh. Jadi dari gambaran tadi, onde mode itulah rumah yang akan membuat tempati nanti. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, ketika awak mendapatkan gambaran tuh, semangat enggak awak untuk membeli rumah tuh? Nah, semangat. Makanya ayat yang ke-25 itu memotivasi kita untuk taat kepada Allah. Ada yang lain Bapak Ibu? Lanjut. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-23 lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Nah, jadi 2 ayat yang pertama kita bahas tadi, yang kedua 1 2 itu sebenarnya berfokus kepada menyembah Allah. Sedangkan 2 ayat berikutnya 23 24 kita fokus kepada nubuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita baca terjemahannya sama-sama. Surah Al-Baqarah 23. Dan jika kamu meragukan, yaitu Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami itu Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ikut tantangan atau apa kira bunyi? Tantangan tu. Jadi di Sikokoko menceritakan, wa in kuntum fi raibin, seandainya kalian memiliki keraguan-raguan. Contohnya kalau kita buka dalam Al-Baqarah ayat-ayat yang kedua, bismillahirrahmanirrahim, zalikal kitabu la raiba zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Raib apa arti tadi itu, Bu? Pak? Raguan, arti keraguan-raguan. Arti keraguan-raguan, kebimbangan, ketidakyakinan, ketidakpastian gitu. Contoh misalkan mereka, ibu mah lebih senang baru duduk di WC musaji atau WC rumah? WC rumah. Ibu berjalan dari rumah pergi ke musaji, tapi karena mandangnya Allahu Akbar, asyhadu ternyata oranglah iqamah tu. Nan amak ko nyo percepatnya langkah. Ketika nyo mempercepat langkah kakinya, berbunyi mereka. Put. Nan amak ko pak langsung tadiamnya langsung. Kata amak ko, onde, ko suara dari mana? Dari mana suara ko? Amak ko mempertanyakan hal ko ke dalam dirinya karena amak ko yakin atau amak ko ragu? Ragu. Kalau amak ko yakin bahwa suara tadi keluar dari lipatan pahonya, dari lipatan bahunya, dari lipatan anggota tubuhnya, ini tidak akan berhenti di tengah jalan kemudian mempertanyakan pertanyaan. Kalau inyo yakin, maaf cakap yo talape keluar.
Amak kau tidak akan mempertanyakan karena dia tahu wuduknya lah fix batal. Tapi ketikanya tano, kau suara kau dari mana? Di saat itu ada ragu yo. Ketika ragu kau mah yang harus dilakukan. Ulang wuduk balik atau pai masuk kamu saja langsung? Ulang wuduk balik. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan kau tidak akan runtuh dengan keraguan-raguan. Jadi ulang wuduk balik, yakin kita wuduk kita sah, mantap hati kita langsung kamu saja. Tapi dan ragu-ragu apa? Makanya di siko disebutkan kalau kalian ada keraguan-raguan dengan Al-Quran, karena tidak bisa dipungkiri, Bang. Di zaman dulu, di zaman Rasulullah, iko banyak yang mengatakan Al-Quran koko karangan dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang mengarang menciptakan Karena itulah salah satu alasan kenapa Nabi Muhammad kita itu inyo Nabi Muhammad tidak mampu menulis dan tidak mampu membaca. Apa tujuannya, Bu? Tujuannya Pak? Agar terbebas dari fitnah mengarang-arang Al-Quran. Jadi Rasulullah itu tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, Ustaz. Ya udah, kalau mau ditutup sunnah pokok akan ambo terapkan ke anak-anak ambo. Kira anak pandai membaca, tak pandai menulis. Dia tanya, aku dah diajar Rasulullah tak bisa membaca menulis. Itu orang sasek memahami hadis kamu. Nah, makanya alasan kenapa Rasulullah tak bisa membaca, tak bisa menulis, maaf cakap, bukan karena Rasulullah kurang dari segi intelijensi, tapi karena ada tujuan di situ. Tujuannya berarti Rasulullah bebas dari fitnah membuat-buat Al-Quran. Al-Quran ku buatan Rasulullah atau wahyu dari Allah? Wahyu dari Allah. Karena itulah Bapak Ibu sekalian disebutkan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Seandainya ada keraguan-keraguan dengan kalian atas apa yang kami turunkan kepada hamba-hamba kami, faktu bisurah, maka datangkan satu surat. Ikut tantangan atau tidak? Tantangan, cuba kalian buat surat yang setara, tidak usah buat Al-Quran tandingan, cukup buat satu surat tandingan saja. Bayangkan bahwa kok tandingan koko diturunkan kepada orang Quraisy untuk membuat surat, kok tandingannya tidak membelah lautan, kok tidak membuat ular, kok tandingannya koko, tantangannya koko membuat surat Al-Quran. Jawabannya kira koko. Jawabannya kira karena kehebatan orang-orang kaum kafir Quraisy adalah membuat syair, kalimat-kalimat indah dengan pelafasan akhir yang sama, maknanya sama, pokoknya rancak itu. Jadi orang Arab itu memang terkenal akan syairnya. Makanya kadang itu satu kali dalam seminggu, itu kadang syair koko dibacakan di tengah pasar. Itu di kota Mekah, itu di orang penyair-penyair terkenal itu membawakan syair-syairnya. Nah, jadi makanya tantangan bagi mereka bukan sama seperti tantangan pada nabi-nabi sebelumnya. Mukjizat Nabi Nuh apa kata tahu? Kalau mukjizat Nabi Isa, mukjizat Nabi Ibrahim terbebas dari api. Mukjizat Nabi Isa, kalau mukjizat Nabi Isa itu kalau tidak salah itu menghidupkan orang mati. Kok mukjizat Nabi Isa kok menghidupkan orang mati? Karena di saat itu ilmu kedokteran itu lagi tinggi-tinggi. Sampai di zaman dulu tuh ada yang bisa medis orang mati. Kalau zaman kini, aduh dokter yang bisa medis orang mati. Wallahualam, mungkin kok jantonya berhenti pada tak, mungkin teknologi bisa membuatnya badannya balik itu. Wallahualam, mungkin dokter yang paham. Atau contohnya seperti mukjizat Nabi Musa. Nabi Musa apa contoh? Mengubah tongkat menjadi ular. Kok tantangan di zaman dulu itu mengalahkan mukjizatnya Nabi Musa karena memang di saat itu terkenal sihir.
Jadi makanya penyihir-penyihir Fir'aun itu diperintahkan untuk mengalahkan mukjizatnya Nabi Musa. Tapi kalau di zaman Nabi Muhammad, itu tidak berguna mengenai sihir. Karena yang berguna di saat itu adalah syair. Makanya tantangan Allah disebut fa'tu bisuratin min mithlih. Datangkan surat yang setara rancak itu. Keindahan sastranya coba kalian datangkan. Wad'u syuhada'akum, dan ajaklah. Makanya dakwah itu artinya mengajak atau memaksa. Mengajak. Contohnya Bu, Ibu Uni, jangan lupa nanti salat tahajud malam ya Bu. Ya ni jangan lupa ya Bu. Kita dakwah tu hanya bisa mengajak. Tak boleh kita memasuk ibu tahajud di malam tu cucuk mata tu kau bang. Tak bisa tu. Tak bisa kata orang bang baca Quran tu bang. Tak bisa tu. Tapi dakwah tu artinya mengajak. Wad'u syuhada'akum, maka ajaklah penolong-penolong kalian min dunillahi kuntum shadiqin. Ajaklah penolong-penolong kalian selain Allah kalau kalian memang orang yang benar. Berarti memang intinya cuba kalian buat satu surah yang mana keindahan sastranya bisa mengalahkan Al-Quran. Ajaklah para penyair-penyair terkenal tu, yang puitis-puitis terkenal, cubalah kalian ajak, kalian buat satu tandingan Al-Quran. Pertanyaannya Bu, mampu tak mereka menyaingi keindahan Al-Quran Bu? Indah. Tak mampu dah Bu. Karena ikokolah dijanjikan oleh Allah. Kata Allah, fa illam taf'alu, dulu mereka tidak mampu, walan taf'alu, dan di masa depan pun mereka tidak akan mampu. Jadi dulu maupun yang akan datang sampai hari kiamat tiba, tidak akan ada satu pun yang bisa mengalahkan keindahan Al-Quran. Makanya bersyukur kalau seandainya cubalah ibu dengar di YouTube, cubalah udah dengar di YouTube, bahwa orang-orang Yahudi membaca kitab Taurat, itu bahasanya aneh. Bantu baca cari itulah Pak. Aneh suaranya Pak. Tapi cubalah cubalah kita dengar YouTube. Tak usahlah kita tengok yang kori-kori internasional, cukup kayak kori nasional yang suaranya luar biasa. Muzammil Hasballah, itu Masya Allah indah Al-Quran. Indah banget. Makanya banyak orang-orang Barat ketika mendengar baca lantunan ayat suci Al-Quran, tidak usahlah Al-Quran, dengar azan saja banyak yang menjadi mu'allaf. Cubalah ibu dengar bacaan Taurat. Ibu dengarlah baca orang Yahudi itu, yang rambut panjang, berpeci-peci di atas itu tu baca Taurat. Tidak ada keindahan di situ tu. Nah, tapi kau nak kita dapati ketika membaca Al-Quran. Ada pertanyaan sampai di situ Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Silakan. Pada siapa kita lebih utama berdakwah, pada orang yang baik lebih baik atau orang yang baik lebih baik? Ustadz, kepada siapa sih Ustadz kita berdakwah? Ustadz, kepada orang yang tidak baik menjadi baik, atau orang yang lah baik menjadi lebih baik? Jawabannya kedua-duanya. Bakok kedua-duanya tu Ustaz, ibaratkan awak mencari ada saudara-saudara kita yang sampai kini masih main judi online, masih main nampok misalkan tu Pak. Itu orang seperti itu tak bisa didiamkan tu. Ajak mereka berdakwah tu. Ajak mereka. Sampaikan dakwah kepada mereka. Tapi ketika mereka lah meninggalkan judi online tu, main nampok di lapau tu, jangan ditinggalkan. Karena banyak di antara mereka ilmunya masih seketek, kemudian ditinggalkan, akhirnya kembalinya kepada tabi'ah lama mereka. Makanya Rasulullah disiko ketika ditanya oleh salah seorang laki-laki, ya Rasulullah, qul li qawlan fil Islam la as'alu minhu ahdan ghairaka, sampaikan kepadaku tentang satu kalimat yang tidak akan aku tanyakan kepadamu. Kata Rasulullah, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan saya beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Jadi sahabat doa untuk uni-uni yang mungkin sampai kini berjilbab masih ditampakkan tu, tapi ketika di rumah misalnya kan mau contohlah buka jilbab balik. Nah, itu sabananya para lu kita berkawan dengan yang soleh-soleh.
Jadi bakawan sama yang soleh-soleha. Jadi tidak hanya kita berubah, tapi juga istiqomah. Makanya dua orang tadi perlu kita dakwah. Orang-orang yang buruk menjadi yang baik, dan orang yang baik pun menjadi lebih baik. Karena tingkatan pendidikan, tingkatan dakwah itu beda tuh, Bu. Contohnya misalkan, kalau untuk orang-orang yang awam, itu dakwah mereka tuh ba'a untuk beriman kepada Allah, ba'a waktu sholat. Tapi untuk orang-orang yang lah agak pro player, kayak ibu-ibu jawab apa, yang ngacok mandang kajian, ya tentu dakwahnya tidak hanya itu ledo, tapi maksudnya ba'a akhlaknya baik, ba'a tata keramanya, ba'a ikonyo, yang paling mungkin pendidikannya lah tinggi gitu. Contohnya kayak kurban. Tapi kalau orang-orang awam dianggap pendidikan dakwah yang tinggi-tinggi, levelnya tidak masuk bagi mereka. Makanya sadalah elemen masyarakat penting kita dakwahi. Itu sih. Ada yang lain Bapak Ibu? Lanjut. Ada cik yang tertinggal tuh. Tadi ingin tak Bapak Ibu kita membahas 3 alasan bakok menyembah Allah. Yang pertama, apa tadi itu Bu? Karena Allah lah menjadikan bumiku sebagai tempat yang nyaman. Yang kedua, Allah lah menjadikan bumiku sebagai tempat yang aman. Yang ketiga, banyak buah-buahan. Ibaratkan ibu punya rumah, yang mana rumah kau nyaman tuh. Itu Masya Allah, spring bednya nyaman. Kemudian ada wifi-nya kencang. Kemudian ketika buka kulkas, makanan minuman lah tahidang. Wah nih nyaman di situ. Ambo kalau misalnya punya rumah mau itu tidak kalau keluar nak bagaimana di kamar tu, nyaman tinggal di situ. Tapi ingat Allah pun bagi syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan janganlah engkau jadikan Allah koko andada punya saingan. Kalau anda dari siku tidak saingan salah tahu, tapi Allah koko janganlah kau jadikan Allah kau punya tandingan. Kalau dan sedangkan kamu mengetahui tandingan kau apa maksud? Dan janganlah kalian jadikan Allah kau punya tandingan. Maksud tandingan dua. Ada perbandingan. Contohnya kau contoh. Pertandingan antara Indonesia antara timnas Indonesia melawan timnas yang paling tinggi sih apa? Kamu ada tahu? Timnas melawan apa? Yang paling tinggi, yang paling kuat, yang paling mantap timnas bola di dunia apa? Argentina. Argentina. Insyaallah. Iko Ustaz Asyarafis baru dapet kamu. Kalau Ustaz Asyarafis kau paham enggak, Pak? Ustaz Asyarafis tu nambah begadang tu untuk nonton bola. Misalkan Bu, Indonesia melawan Argentina. Itu pertandingannya setara atau tidak? Tidak, nambah 050 gitu. Paham tu. Tapi kalau lain setara, contohnya Indonesia melawan Thailand, Indonesia melawan Malaysia, Indonesia melawan Filipina, atau Indonesia melawan India, contoh gitu, aku kan tak follow abang. Kalau setara, berarti dalam artian ini sama-sama kue. Sama seperti misalnya kayak yang wrestling kayak Smackdown dan lain sebagainya, atau yang gulat, mungkin tak kira-kira pemain gulat yang bare 100 kilo melawan pemain gulat bare 40 kilo. Mungkin atau tidak? Tidak. Atau mungkin tak lari, betul lomba lari, anak kuliah melawan anak TK mungkin atau? Tidak mungkin loh. Mereka tidak setara. Berarti maksud janganlah menjadikan Allah punya tandingan. Berarti kita menjadikan Allah punya perbandingan. Ada yang kue, yang sama-sama kue seperti kuatnya Allah. Ada atau tidak? Tidak. Ada yang sama-sama besar, setara seperti maha besarnya Allah. Ada atau tidak? Tidak ada. Karena itulah Allahu Akbar. Allah maha
besar. Dalam artian tidak ada yang lebih besar kecuali Allah. Allah Maha berkuasa. Tidak ada satu pun yang memiliki kekuasaan kecuali Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, awak tidak boleh menjadikan syirik sebagai amal kita. Contohnya maaf cakap, ketika kurban ke Patang, banyaknya minta kapal lo tu. Minta mau kapal lo nya untuk kapal lo ibu tu. Ambo ni gantung di muka pintu rumah ambo panolak galudo. Boleh tidak tu? Indah. Atau boleh nak mau minta kakinya. Untuk kakinya tu dia ibu tu. Kakinya kamu pakai untuk apa nolak, misalnya untuk apa pendatangkan rezeki. Boleh tidak tu bu? Tidak boleh. Karena salah satunya yang maha pemberi rezeki, yang maha pelindung kita hanya Allah saja. Hati-hati. Kata Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah sesekali tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi untuk dosa selain syirik, Allah pasti akan memberikan ampunan. Kalau Allah berkehendak, makanya hati-hati bu, jauhi dosa syirik. Ada pertanyaan? Awak ada 9 minit ni kamu Ada pertanyaan? Lanjut seketik lah bu. Lanjut. Fa illam taf'alu, maka mereka akan mampu. Maksud di zaman Rasulullah mereka tidak akan mampu. Walan taf'alu, dan akan mampu. Narallati, maka takutlah kalian dengan neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakar dari api neraka itu adalah manusia dan batu. Jadi bahan bakar api neraka kok manusia dan batu. Pertanyaannya bu, berarti manusia kok jadi bahan bakar api neraka bisa bu? Iya. Contohnya sebagaimana dalam hadis disebutkan, kita yang dak nio menjaguan anaknya salat subuh, berarti menjadikan anak tadi bahan bakar api neraka. Makanya kadang banyak orang tua yang galau. Ambo sejujurnya ambo mungkin ambo termasuk old fashion gitu. Ambo lebih senang dengan gaya lama. Kadang ambo tengok gaya-gaya parenting zaman kini yang baru-baru kini kok kadang memang agak payah aja ambo menerima seketik itu. Tapi ambo lebih senang gaya parenting orang dulu gitu. Itu kan pendapat ambo pribadi itu. Kadang contohnya bahwa anaknya lah ibu memakaknya maki-makinya emak itu bahwa emaknya sabar saja. Itu kalau jama apakmu tuh bala di lampang muncong tuh. Iya, di tampe umum katanya yaudah itu masalah bagian dari tantrum anak lebih bebas mengapresiasikan dirinya sendiri. Itu kalau jama bola ditampang muncong anak tuh. Nah, jadi makanya Bapak Ibu sekalian, banyak orang tuh di zaman kini, contohnya ketika lagi kelas parenting, anak tidak boleh dijagokan salat subuh gitu. Bakok gitu. Karena anak aku berada dalam fase pertumbuhan yang mana kalau ini dijagokan salat subuh seperti itu, maka itu akan mengganggu proses pertumbuhan. Ini harus bangun ketikanya lah merasa cukup tidur. Itu kata mama tuh. Nah, berarti dalam artian salat subuh tuh boleh ditinggalkan demi pertumbuhan anak gitu. Setuju ibu atau tidak tuh? Nah, setuju tuh. Nah, kalau orang tua ambo tu menjagoan salat subuh tu onde jui kabek pinggang dulu. Apa? La subuh apa? Katanya. Alun ada apa? Katanya. Subuh. Kalau alunnya jago siramnya iya dulu. Siramnya iya tu. Kalau alunnya jago datang pakai kabek pinggang tu. Sampai ambo lah salat subuh baru orang tua ambo ke tanah tu. Itu orang tua ambo dulu tu. Ikut ndak ada bu. Kadang banyak orang tu sangat menjagoan anak. Jadi pernah kejadian di zaman salah seorang pria bertanya kepada seorang syekh, ndak lama ambo menjagoan
untuk salat subuh ada syekh. Bagus gitu, Pak. Anak ambo ku tanang lalu. Bagus gitu agar anaknya tidak terbakar oleh api dunia. Ada api neraka, api dunia. Iya kan ceritanya tawakar, ada kebakaran dari itu. Nah, kata syekh itu, sedangkan engkau tidak pengen anakmu terbakar oleh api dunia, bagaimana mungkin engkau pengen anak engkau terbakar oleh api neraka? Makanya Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, kalau anaklah baligh, wajib tidak kita menjaganya untuk sholat subuh, Bu? Wajib. Inyo tidak nama jago, Bu, paso tu. Paso tu. Jago kata lah jam barari. Kalau orang tua Bu malah jam tu nyeputar tu, Bu. Lebih ni capeknya je beliau setengah jam. Jadi misalnya hari jam 5 baru, tapi lah jam setengah 6 tu. Jam barat tu katanya. Ambo iyalah jam setengah 6. Kira pas ambo salat di ruang tamu masih jam 5. Kan orang tua Bu ambo baduto, yang penting anaknya jago subuh. Ingat, kalau anak tak dijagoan subuh, berarti sama saja menjadikan anak tadi bahan bakar api neraka. Waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin, untuk orang-orang kafir. Hati-hati. Baik, ada pertanyaan sampai di situ Bapak Ibu? Berarti untuk pembahasan besok yang surah Al-Baqarah ayat ke-25 insyaallah. Persis kita membahas mengenai kabar gembira. Jadi di saat kita lah beribadah kepada Allah, lah mengakui nubuah Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita masuk kepada ayat berikutnya yang berbicara mengenai kabar gembira. Bahasa perumpamaan sarogo, yang mana perumpamaan itu penting karena fungsi perumpamaan itu adalah untuk mengajar motivasi bagi kita untuk semangat beribadah. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Harilah jam 8:58 ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin hanya itu saja bisa mau sampaikan. Tak kurang terlebih mohon maaf.